Waalaikumsalam, Bu Dian. Iya, selamat siang. Selamat siang, Bu Dian. Iya, gimana Pak Leda kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa, bahagia. Oh, bahagia ya, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa dan bahagia. Oke Pak Leda, di sini saya akan menyampaikan tujuan percakapan kita pada hari ini, yaitu untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran dan juga merencanakan area pengembangan dan juga tindak lanjut. Gitu ya Pak Leda ya. Baik. Oke, nah setelah itu nanti saya akan melaksanakan percakapan umpan balik atas pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin. Gitu. Nah, di sini saya mau menanyakan perasaannya Pak Leda bagaimana ketika selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali, bahagia sekali ketika saya selesai melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak kemarin, Ibu. Karena bahagianya melihat anak-anak senang dengan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak. Jadi bahagia ya Pak Leda ya, bisa Betul, membersamai anak-anak dan juga mulai melihat anak-anak senang. Ya. Gitu ya. Oke Pak Leda, di sini adakah hal baru atau inspirasi yang timbul dari kegiatan pembelajaran kemarin Pak Leda? Baik Ibu, Alhamdulillah saya mendapatkan hal baru atau inspirasi baru dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan anak-anak kemarin. Salah satunya adalah saya bisa melihat antusias anak-anak. Jadi mereka merasa terakomodir minat dan bakat mereka. Karena kemarin saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sehingga dalam menentukan produk atau LKPD yang mereka akan kerjakan, mereka menentukan sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri kan Ibu. Jadinya mereka sangat antusias sekali begitu, yang membuat video, kemudian yang membuat komik, kemudian yang membuat poster dan kemarin itu peta konsep. Itu mereka membuat sendiri. Jadi mereka sangat antusias sekali. Itu hal baru yang saya temukan. Begitu hal baru ya. Jadi di sini ada antusiasme dari anak. Ya. Kira-kira dari antusiasme itu sudah 100% nggak Pak Leda? Antusiasme yang didapat anak-anak di kelas? Iya, Bu Dian, terima kasih. Kalau menurut saya masih sekitar 85%, Bu Dian. 85%. Karena kan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini kan hari pertama kali. Iya. Nah, saya baru mengaplikasikan hasil dari PGP yang kita pelajari. Ya. Oke Pak Leda. Nah, di sini Pak Leda, apakah ada hal yang berbeda dari kegiatan pembelajaran yang di luar rencana yang Pak Leda rencanakan kira-kira? Baik, Bu Dian. Jadi kemarin ketika saya mengajar dengan anak-anak itu, ketika mereka memilih produk yang akan mereka lakukan, setelah mereka memilih produk itu ada kesenjangan. Jadi dari produk yang saya tawarkan itu ada video pendek, kemudian ada poster, ada peta konsep dan juga ada komik. Peminatnya ini yang paling banyak sesuai dengan minat bakat mereka itu ada di video pendek dan di poster. Kemudian kalau yang di peta konsep dan komik ini sedikit minatnya. Nah, dari situ ketika mereka mengerjakan, kelas menjadi kurang kondusif. Kelas saya menjadi lebih ramai sekali, tidak teratur, karena mereka kan ada di dalam kelompok-kelompok besar. Khususnya yang ada di video, ada di kelompok video pendek dan kelompok poster. Mereka di situ kelompoknya gemuk sekali. Akhirnya beberapa dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Kalau yang di peta konsep dan komik, kelompoknya kecil-kecil. Jadi itu yang membuat anak-anak yang di kelompok peta konsep dan komik menjadi kurang konsentrasi dalam mengerjakan. Karena mereka merasa terganggu dengan kelompok-kelompok besar yang ada di video pendek dan poster. Itu kemudian yang hal berbeda yang di luar rencana saya. Berarti tadi itu kan ada produk yang disampaikan di sini ya. Jadi ada video, kemudian poster dan juga peta konsep dan komik. Nah, kalau boleh tahu itu kan yang di komik tadi kecil ya Mbak Leda, sama yang di peta konsep. Nah, kecilnya itu dari sekian siswa itu berapa siswa yang istilahnya diminat di sini?
ya. Jadi di dalam komik hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Yang di peta konsep itu hanya 4 orang. Sisanya semuanya ada di video pendek dan di poster. Jadi itu sudah sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ya Pak Leda ya. Itu ya. Oke Pak Leda. Kemudian di sini Pak Leda, ada enggak yang dilakukan Pak Leda untuk menanggulangi 2 hal tersebut tadi, yaitu gimana kelasnya kurang kondusif karena tadi ada kesenjangan di pemilihan produk. Kira-kira apa yang bisa kita menanggulangi tersebut? Mungkin saya bisa melakukannya dengan memberikan ke anak-anak itu ice breaking mungkin ya Bu ya. Saya harus bisa mengkondusifkan kelas terlebih dahulu gitu. Satu bisa dengan ice breaking atau juga bisa dengan teknik stop. Gitu ya. Setelah mereka bisa mungkin kelasnya sudah kondusif, kita pakai stop kemudian ice breaking untuk mengembalikan fokus mereka. Saya juga bisa menggunakan teknik mindfulness. Baru nanti anak-anak bisa melanjutkan kembali pekerjaannya. Atau juga mungkin bisa saya pisah mungkin ya. Di kelompok-kelompok besar ini saya pisahkan di tempat yang lain. Contohnya di video pendek ini dia bisa mengerjakan di perpustakaan, ya poster bisa mengerjakan di lapangan atau di luar kelas yang lain, sehingga teman-teman yang di dalam kelas ini yang kelompok kecil ini tidak bisa terganggu. Jadi semuanya bisa terakomodir setiap kelompok. Jadi yang disampaikan tadi untuk kendala supaya kondusif yaitu ice breaking. Kalau boleh tahu ice breaking yang cocok buat anak-anak itu apa yang menurut Pak Leda? Kalau kelas besar itu bisa kita ajak game ya Bu ya. Contoh permainan nyambung kata. Terus mungkin salah satunya adalah tepuk, karena tepuk itu kan bisa mengembalikan fokus anak-anak ini. Bisa tepuk 1, tepuk 2 atau bermain kebalikan. Ya, jadi supaya anak-anak bisa fokus lagi, kemudian anak-anak bisa terkondisikan kelasnya gitu ya. Kemudian ini Pak Leda tadi kan disebutkan akan dipisahkan di tempat-tempat. Kira-kira dari 4 produk yang sudah dipilih anak-anak itu tempat yang paling cocok supaya mereka bisa mengekspresikan itu gimana saja Pak Leda? Kira-kira mungkin dari jumlah atau apa gitu gimana? Sebenarnya saya akan memberikan anak-anak itu keleluasaan untuk memilih tempatnya. Kita praktekkan lagi yang ada pembelajaran di laboratorium itu yang suara pilihan dan mungkin anak-anak lebih senangnya ke perpustakaan atau ke lapangan. Mungkin kalau murid saya lebih senangnya itu ke lapangan. Lapangan ya, di lapangan ya. Ke lapangan. Kita kan punya depannya perpustakaan ini. Aula mini ya. Saya mungkin akan memberikan pilihan ke mereka. Mereka nanti yang akan menentukan. Di sini saya mau bertanya bagaimana rencana Pak Leda untuk dapat meningkatkan pembelajaran di kelas. Baik Bu Dian, terima kasih. Jadi rencana saya nanti saya akan lebih mengupdate diri saya. Yang pertama saya akan mengikuti beberapa pelatihan atau beberapa diklat, kemudian beberapa ya sama sih seperti pelatihan, diklat atau seminar-seminar yang bisa untuk lebih meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri saya. Yang pertama, kemudian yang kedua saya nanti akan mengaplikasikan beberapa materi atau modul yang ada di dalam PGP ini di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Setidaknya itu kan bisa memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan dampak yang memang benar-benar murid butuhkan. Kemudian Pak Leda tadi kan Pak Leda mengaplikasikan materi yang ada di PGP ya, untuk supaya bisa memberikan dampak dengan anak-anak. Nah menurut Pak Leda itu materi yang di PGP itu yang paling berdampak untuk istilahnya menjadi ke anak-anak itu apa Pak Leda? Kalau menurut saya mungkin semua materi yang ada dalam PGP itu memberikan dampak dalam pembelajaran
saya biasanya mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi. Jadi contoh mungkin murid yang bermasalah, mungkin saya bisa mengaplikasikan restitusi. Kemudian ketika saya akan mengkondisikan siswa terlebih dahulu, saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian ketika saya harus memutuskan tentang apa yang ada di dalam kelas, saya bisa mengaplikasikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ataupun yang ada di dalam dilema etika, paradigma, prinsip-prinsipnya itu bisa saya aplikasikan. Jadi mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi materi yang di PKP itu menurut Anda itu semuanya sangat bermanfaat. Betul. Kemudian pengaplikasiannya itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar atau di siswa atau di lingkungan sekolah kita. Gitu ya Pak Leda ya. Oke. Nah di sini Pak Leda, bagaimana perasaan Pak Leda setelah kita berkomunikasi, berdiskusi, melakukan coaching? Bagaimana perasaan? Alhamdulillah senang sekali Bu Dian. Saya merasa sangat plong sekali karena Bu Dian sudah membantu memberikan observasi, mulai dari kemarin kita observasi terlebih dahulu sampai kegiatan observasi, sampai di hari ini pasca observasi pun Bu Dian mendampingi saya dan Bu Dian memberikan saya kesempatan untuk bisa mencari solusi atau ide-ide yang ada yang jadi masalah di pembelajaran saya. Kemudian sekali lagi saya mau tanya harapannya. Baik, harapan saya adalah saya bisa memberikan kepada murid itu sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. Satu, kemudian yang kedua bisa merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Karena kan kita di PGP ini kan diminta untuk jadi agen perubahan, kemudian sedikit demi sedikit melalui hal-hal yang kecil kita bisa memberikan perubahan. Jadi harapannya bisa memberikan dampak yang lebih baik. Itu utamanya Bu. Baik kepada murid ataupun luasnya lingkungan sekolah masyarakat. Supaya bisa memberikan dampak, kemudian juga bisa mengubah paradigma lama, paradigma baru ya. Betul. Mulai dari siswa dan juga lebih luasnya ke sekolah. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan yang diinginkan Pak Leda dan juga itu bisa terwujud ya Pak Leda ya. Dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Pak Leda juga menjadi guru yang selalu dirindukan. Oke, terima kasih Pak Leda untuk hari ini. Kita sudah selesai untuk observasinya. Saya undur diri dulu. Ya, saya mau memberikan aktivitas ya Pak Leda. Terima kasih banyak Bu Dian atas bantuannya. Assalamualaikum Pak Leda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.